Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Tadi yang terakhir dari Bu Mimi. Berikutnya siapa Bu Mimi yang akan melanjutkan? Iya. Setelah Ibu siapa yang akan melanjutkan untuk baris keempat sekarang? Siapa Bu Mimi? Siapa Bu Mimi? Yang tadi saya minta tawabina. Betul. Waj'alni Ibu pilih sekarang. Selanjutnya siapa? Enggak. Lanjut. Siapa ya Bu Fauzia deh. Iya, silakan Bu Fauzia sekarang. Iya, Pak. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang suci. Iya, bagus. Dari mana ada idenya golongan? Ini suka bergolong-golongan ini, firqah berkelompok-kelompok. Biar enak. Termasuk golongan itu kayaknya biar enak gitu Pak. Oh iya, udah. Kalau itu mah soal enak dan tidak enak. Monggo dilanjut. Terima kasih Bu Fauzia. Yang terakhir siapa Bu Fauzia? Yang terakhir Bunda Rosita ada? Belum masuk. Yang ada siapa nih Pak yang masih yang sudah? Ada Bu Haida ada? Boleh Bu Haida, nggak apa-apa. Silakan Bu Haida. Maaf Bu, silakan. Waj'alni min ibadika sholihin. Jadikanlah aku termasuk hambamu yang saleh. Iya, bagus. Mana yang bermakna hambamu? Ibadika. Ibadika hambamu. Kalau abduhu tadi apa? Abdu hambanya. Iya, baik. Ada dua kata yang bermakna hamba ya. Ada abdu dan ada ibad. Kira-kira apa bedanya antara abdu dengan ibad? Nggak paham saya, Pak. Iya, bagus. Coba pakai ini aja nih. Kita pakai akal-akalan aja, Bu. Kalau abdu, Ibu lihatnya berapa huruf? Abdu 3. Bagus. Kalau ibad, Ibu lihatnya berapa huruf? 4 huruf. Iya, banyakan mana? Banyakan ibad. Nah, kalau begitu gimana kira-kira akal-akalannya? Jadikan aku min hamba-hambamu ya. Jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Iya, bagus. Jadi apa bedanya antara abdu dengan ibad? Ibad jadi jamaknya dari Ya, abdu, Pak. bagus ya. Abdu adalah tunggalnya, ibad adalah jamaknya. Insya Allah, ibu-ibu sekalian nanti pada pelajaran kita ini, kita akan berkembang ilmunya dalam hal jamak. Bagaimana maksudnya? Kita sudah belajar at-tawwabin adalah jamak. Al-mutatahhirin juga jamak. Ibad juga adalah jamak. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa bedanya jamak pada kata at-tawwabin, al-mutatahhirin, dan pada kata ibad. Nanti akan kita bahas perlahan. Baik, alhamdulillah kita sudah tuntas memahami makna yang terkandung dalam doa setelah wudhu. Setelah ini mari kita lanjutkan kajian kita dengan tanmiyatul mufradat. Yang pertama yang akan kita kembangkan adalah dari ungkapan ij'alni. Dari ungkapan apa? Ij'alni. Ya, ada berapa kata di situ? 3. Ada 2 saja ya, tidak sebanyak itu. Kecuali kalau menghitung hurufnya, bisa jadi banyak ya. Yang kita diskusikan adalah ada berapa kata. Kata yang pertama adalah ij'al.
Kata yang kedua adalah ni. Yang pertama apa? Ij'al. Ya, yang kedua ni. Baik. Ij'al itu bentuk berapa? Bentuk 5. Ya, bentuk 5. Itu bisa terlihat dengan jelas tanda di awalnya. Ada huruf apa namanya di awalnya? Alif. Dulu namanya alif. Dulu namanya alif. Belakangan hari berubah. Namanya menjadi? Hamzah. Hamzah apa persisnya? Asam. Hamzah wasol. Ya, Hamzah wasol. Ya, karena itu pada waktu dia dibaca bersambung, Allahumma ij'alni. Ya, sampai gitu bunyinya. Allahumma ij'alni. Perhatikan di sini. Ya. Allahumma ij'alni. Enggak ada bunyinya ini. Hamzah ini. Ya, enggak ada bunyinya hamzah ini. Sementara ketika tidak disambung, seperti pada ungkapan ini, bunyi dia. Bunyinya apa? I. Menjadi ij'al. Masih ingat ilmunya? Ini kita membacanya I karena Sebelum huruf akhir ada fathah. yang lebih singkat apa? Bentuk Lebih singkat apa? Fathah. Huruf ketiga bukan U, gitu ya. Huruf ketiga bukan U. Nah, itu artinya bisa fathah, bisa kasroh. Ya. Baik, gitu ya. Ij'al. Ij'al. Bentuk madinnya ja'al. Bentuk mudhari'nya Yaj'al. iya, ya. Oke, coba kalau ditebak-tebak bentuk 4-nya kira-kira apa? Kira-kira aja ini. Ya. Seperti tadi kan? Seperti tadi apa? Wau, ha, dal jadi wahid. Ya. Jadi kholik. Berarti kalau ja'ala? Ja'il. Ya, bagus ya. Ja'il. Bisa tuh ya. Nah, kemudian mari kita lihat ya. Apa makna dasar kata ini? Menjadikan. Ya. Makna dasarnya adalah menjadikan. Kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Ya, kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Silahkan dibaca contoh penggunaan fi'il madinnya. Ja'alallahul ardo masjida. Iya, ja'alallahul ardo masjidan. Oke, ada yang belum terpahami di situ? Tidak ada? Baik, coba Bu Eti dibaca ulang, lalu apa makna yang terpahami di situ? Ja'alallah ardi masjidan. Al-ardo masjidan. Ja'alallah ardo masjidan. Iya, baik. Apa yang Ibu pahami dari situ? Ketika aku pulang ke masjid. Ulangi, Ibu. Jadikanlah aku di masjid. Iya, bagus. Mana yang Ibu pahami dengan arti jadikanlah? Aj'al. Apa? Aj'al. Ibu bisa lihat screen yang saya tampilkan? Ij'al. Ibu bisa lihat? Ja'ala, iya. Iya. Mana yang Ibu pahami artinya jadikanlah? Ja'ala. Iya. Ja'ala itu pemahaman Ibu bentuk berapa? Bentuk 1. Bentuk 1. Bentuk 1 adalahnya? Enggak ada. Enggak ada. Jadi bagaimana semestinya? Karena jadikan Allah
telah menjadikan Ardi, ibu-ibu dan masjid. Coba mulai dari subjeknya, Ibu. Mulai dari subjek. Subjek itu mulai dengan mengungkapkan pelakunya. Allah kan Oh, yang ada hu-nya kan subjek. Ya, betul. Indikasinya. subjeknya Jadi Allah. Allah. Ya, bagaimana Allah jadinya, Bu subjeknya. Eti? Allah menjadikan Telah menjadikan. di bumi sebagai masjid. Ardi bumi Ardi. Ya, Ibu memahami di dari mana? telah menjadikan Allah telah Ardi Di-nya dipahami dari mana? Di-nya. Apa ada di situ yang bermakna di? nggak ada. Pakai itu yang mana? Nggak ada. Oke, kalau begitu tidak usah pakai di dulu ya, Bu. Udah masuk Ardi dan masjid. itunya. Silakan, apa jadinya? Allah jadikan masjid. Lihat urutannya, Bu. Lihat urutannya. Lihat urutannya. Allah bumi Awal bumi masjid. Allah menjadikan bumi masjid. Oke, bagus ya. Allah telah menjadikan bumi masjid. Kira-kira ada nggak yang masih belum terasa enak di situ? Kata sambungnya nggak ada. Bagaimana? Pakai kata apa? Mau nyambungnya? Bu Ros. Allah telah menjadikan sebagai. Coba bagaimana jadinya? Allah telah menjadikan bumi sebagai masjid. Iya, bagus. Yang lain ada punya ide? Bu Ros idenya sebagai. Yang lain bagaimana? Setuju? Yang lain? Sudah? Iya, baik. Kita lanjutkan. Allah telah menjadikan bumi sebagai masjid. Nah, ibu-ibu, kalau kita pakai ilmu kita tidak akan terasa terlalu sulit untuk memahami ketika kita berkata sebagai. Apa itu? Mengapa? Karena dalam bahasa Indonesia, kata sebagai itu mengindikasikan keterangan. Ya, mengindikasikan keterangan. Masjidan kan ini bisa sebagai keterangan tambahan, yaitu keterangan objek untuk bumi. Jadi bisa kita tambahkan kata yang lain. Baik, bagus. Berikutnya, kita lihat lagi contoh yang lain untuk penggunaan bentuk 5. Silakan dibaca contohnya. Rabbij'alni musliman. Iya. Muslimah. Iya, apa kira-kira maknanya? Tuhan jadikan aku seorang muslim. Tuhan siapa, Burian? Tuhanku. Dari mana diduga ku-nya? Rabbi. Iya. Iya, ada iya. Mana yang bermakna Tuhan? Rabbi. Ada ya di situ. Tidak ada. Terus dari mana idenya? Saya di Robbi. Tuhan. Iya, Robbi. betul. Sayanya dari mana? Kasrah. Jadi ini ianya. Nih. Yang lain dari mana kita bisa memahami saya di Robbi?
Nggak ada sekalian. Yang lain. Robbi, kalau kita memahaminya bermakna Tuhanku, dari mana kita bisa memahami ku-nya? Dari nik-niknya. Enggak ada nih di Robbi. Dari mana? Robbinya kasrah. Iya, betul. Dari bunyi I yang ada pada kata Robbi. Ya, Robbi. Indikasi. Masih ingat ilmu temenan? Ya, iya. Iya. Kalau U, temennya? Doma. Kalau A? Ya. Fathah. Fathah. Kalau I? Kasrah. Ya. Kalau I, iya. Jadi ini kalau mau ditulis lengkap, ini Robbi. Robbi. Nah, cuman ini kan konteksnya doa. Dalam arti apa? Konteks doa itu pesan dari Robbi, yaknya tidak dimunculkan, supaya ada kedekatan, ya, perasaan dekat betul antara kita dengan Allah, sehingga seolah-olah kitanya, sayanya itu melebur ke dalam kekuasaan Allah, sehingga tidak kelihatan sayanya. Apalah kita manusia di hadapan kekuasaan Allah yang maha besar luar biasa ini. Jadi nggak dituliskan ya-nya di situ, cukup dengan Robbi. Apa tadi maknanya? Robbi ja'alni musliman. Tuhanku jadikan aku seorang muslim. Iya, ini berdoa apa bukan? Permohonan. Ya, bagaimana kira-kira supaya lebih terasa bahwa ini adalah doa? Ya Tuhanku, Ya, bagus. Ya Tuhanku. jadikanlah aku seorang muslim. Iya, bagus. Jadikanlah aku seorang muslim. Baik. Tuntas udah untuk tanmiyatul mufradat dari kata ij'alni. Berikutnya kita akan pindah ke al-mutatahhirin. Tapi sebelum itu, kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Baik, yang berikutnya dari ungkapan al-mutatahhirin. Ya. Kata al-mutatahhirin, seperti biasa kita pakai ciri bahasa Arab yang pertama. Apa itu ciri bahasa Arab yang pertama? 3 huruf. Iya. Kata mutatahhirin, 3 huruf dasarnya ada seperti terlihat pada kata toharo. Ya. Mudhari'nya apa? Ya, Ya, huruf. Bentuk 3-nya? tohar, Toharo. Bentuk 4-nya? tohir, Tohir. Ya, haknya nggak panjang. Bisa juga tohur. Ya, tohir, tohur. Itu maknanya bersih dari najis. Ya. Kemudian berikutnya, ya, dengan modal 3 huruf bisa berkembang menjadi tatoharo. Berapa huruf itu? 5. 5. Modal 3 jadi 5, berarti tambahannya 2. Bisa diprediksi kira-kira 2 yang baru di tatoharo? Ya sama. Tidak ada ya di tatoharo? 2. Oke, kalau begitu nanti ya, kalau belum terprediksi. Tatoharo intinya modal toharo berkembang menjadi tatoharo, ada 2 tambahan baru. Ya, berarti kalau ada penambahan huruf, komposisi hurufnya, kalaupun maknanya sama, artinya sama dalam bahasa Indonesia, secara kandungan makna itu berbeda. Maka kita lihat tatoharo, ya tatoharu,
mutatohir, jamaknya mutatohirin, walaupun dia berarti bersih, ya, sama dengan toharo berarti bersih, tapi ada tambahannya. Kalau toharo itu bersih dari najis, ya, sementara tatoharo itu bersih dari najis dan kotoran. Ya, bersih dari najis dan kotoran. Kemudian dengan arti dasar yang sama bersih, ini seperti biasa, terkadang satu kata artinya beberapa. Bisa juga sebaliknya, beberapa kata diungkapkan dengan satu kata. Atau beberapa, ada satu arti diungkapkan dengan beberapa kata. Ini bersih, pertama bisa toharo. Yang kedua bersih bisa tatoharo. Yang ketiga ini ada juga bersih dalam arti umum. Diungkapkan dengan bahasa Arab dengan kata nazafah. Kata apa, ibu-ibu? Nazafah. Itu bentuk 3 itu, masdar. Sedangkan bentuk 4-nya sifat apa? Nazif. Nazif. Ya, itu bermakna bersih. Beda ya, beda jauh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pak mau tanya tuh Pak. Enggak apa-apa. Nadinnya apa? Madinnya belum diperlukan karena kita pakai pendekatan pantas, pemahaman terbatas. Ya, silahkan. Apa pertanyaannya, Bu Rian? Kan kalau bentuk 4 kan kirinya ada alif. Oh, ini nadif. Umum. Jangan itu. Jangan pakai ilmu matematika memahami bahasa. Iya, jangan pakai ilmu matematika memahami bahasa. Ya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat pelajaran kita ya. Pelajaran kita yang kedua dulu ya. Yang kedua ya. Apa pelajaran kita yang kedua? Judulnya apa? Satu. Kedua ikra. Ya, coba dibaca. Ikra Oh, terus baca lagi. Ikra bismillah. Iya. Adakah sifat, adakah bentuk 4 di Bismillahirrahmanirrahim? ada. Yang mana? Enggak. Rahim. Ada, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu pengasih, itu sifat. Ar-Rahim juga penyayang, itu juga sifat. Tetapi polanya tidak seperti yang umum. Tidak seperti yang populer, ya. Yang populer seperti tadi kata tohir. Karena itu nanti ibu-ibu, ini mudah-mudahan ibu-ibu kita semua diberikan kesabaran, kesungguhan, istiqomah, sehingga nanti kita bisa lanjut pelajaran kita akan sampai pada pembahasan tentang bentuk-bentuk sifat. Selain yang populer tadi, ya 4 huruf, ya huruf keduanya alif. Nah, nanti kita akan memahami juga bentuk-bentuk sifat yang lain. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nazafah dengan nazif. Ini bersih dalam arti umum. Bersih dalam arti umum. Nah, coba kita lihat sekarang contoh penggunaannya di dalam kalimat. Silakan dibaca contohnya di bawah. Yang warna biru. Enggak ada warna. Nggak ada warna biru, Pak. Enggak ada warna biru. Kuning, warna kuning. Oh, iya, warna kuning. Masya Allah, Niko. Warna kuning. Iya, maaf. Salah sebut. Enggak jeli, Pak. Pak, warna lupa ya, Pak. Dasarnya, warna dasarnya. Iya. Saya bilang berapa tadi? Warna biru. Warna kuning. Kuning, warna kuning. Saya bilang apa tadi? Warna biru. Iya, maksud saya di bawah Kan warna jauh di biru. warna kuning. Warna biru maksudnya. Saya bilang di bawah warna biru. Biru muda.
Baik, baca silahkan. Iya, terus? Iya, ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Ada yang belum terpahami di situ? Ya, silahkan baca bagian awal dari pelajaran kita. Yang pelajaran 11 ini coba dilihat yang di bawah wajah, wujuh gitu ya. Coba Bu En, apa yang terbaca di situ? Awal-awal yang sebelum ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum itu. Kita berwudu. Ya, Bu En, monggo Bu En. Iya, apa maknanya waktu itu? Kita berwudu sebelum sholat. Apa maknanya waktu itu, Bu En? Oh, bagus. Coba baca pelajaran 11, judulnya apa? Wudu. Bu En, apa pelajaran 11 judulnya? Tentang wudu. Bu En, apa? Iya. Coba Ibu lihat, apakah ada 3 huruf yang sama antara kata al-wudu dengan natawaddo? Ada ya. Coba kalau Ibu dengar kata wudu, Ibu pahamnya apa? Bersuci ya wudu. Ibu kalau dengar kata wudu pahamnya apa? Apa makan, apa minum gitu? Oh. Bersih-bersih. Atau ada kata bahasa Indonesia? Ambil air sholat. Bahasa Indonesianya wudu bukan? Iya, wudu. Iya, wudu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya al-wudu, bahasa Indonesianya wudu. Berwudu. Nah, baik, coba. Ada nun di awal, Bu En, apa yang diingat? Saya. Apa? Ada nun di awal, apa yang diingat? Udah ditutup. Nyari apa namanya? Ingat apa, Bu En? Ada nun di awal? Yang lain, kalau ada nun di awal, apa yang diingat? Kita atau kami. Kalau digabungkan, apa jadinya? Kita berwudu. Kita berwudu. Iya. Terus, bima in tohir. Air yang suci. Dengan air. yang bersih. Iya, dengan air yang bersih. La tagsil bima'in najis. Apa maknanya? Janganlah Jangan basuh najis. air yang najis. Janganlah apa? Kau basuh dengan air yang najis. Coba lihat tanmiatul mufradat kita yang pertama pada pelajaran ini apa? Cuci. Apa makna dasarnya? Suci. Iya, berarti apa maknanya? La tagsil bima'in najis.
Mencuci. dari Siapa yang mencuci di sini? kita. Dari mana dipahami kitanya, Bu Eti? Kamu. Dari mana dipahami kamunya? Tak. Jadi kamu apa kita jadinya? Kamu Iya, baik. Apa jadi maknanya? Jangan kamu bersuci dengan air najis. Jangan kamu mencuci dengan Air najis. air najis. Iya, bagus. Nah, kita pindah berikutnya. Ya. Sekarang nih bersih dalam arti umum. Bersih dalam arti umum. Contohnya apa? Yang pertama, al-masjid nazif. As-sabburah nazifah. Apa makna kalimat pertama? masjid bersih. Oke, masjid itu bersih biar tambah enak. Kalimat yang kedua, as-sabburah nazifah. Apa maknanya? Yang kedua, as-sabburah nazifah. Buruh apa Pak ya, lupa. Papan tulis ya? Papan tulis berarti as-sabburah nazifah. Papan tulis itu bersih. Iya, bagus. Nazif apa maknanya? Bersih. Bersih. Nazifah apa maknanya? Ya, jadi tak marbutoh itu tidak mengubah arti. Ya, tak marbutoh tidak mengubah arti. Hanya saja karena di kalimat pertama al-masjid, sementara di kalimat kedua as-sabburah, ini ilmunya mudzakkar dan muannas. Ya, jadi nazif dan nazifah artinya sama, yang membedakan adalah nazif untuk yang mudzakkar, nazifah untuk yang muannas. Panas. Ya, baik. Nazafah tadi bentuk berapa? Bentuk 3. Apa namanya bentuk 3? Iya, berarti an-nazafah maknanya Yang bersih. Bersih. coba lihat ya. Kalau makan bentuk 3-nya makanan. Kalau minum, Minuman. oke, bagus. Kalau bersih, Kebersihan. Kebersihan. Gitu ya, gaya untuk memahami bentuk 3. Berarti an-nazafah minal iman maknanya Kebersihan pada iman. Bagian dari iman. iya, bagus. Demikianlah ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu yang diberikan rahmah, berkah, kajian kita pada hari ini untuk makna doa setelah wudhu, kemudian kita lanjutkan dengan tanmiyatul mufrodat. Mohon sempatkan kalau ada waktu untuk membaca latihan kita yang berikutnya, oke, sehingga nanti pada sesi kita yang akan datang, waktu kita bisa efisien dengan mendiskusikan kalau ada problem yang dihadapi ketika mengerjakan latihan-latihan tersebut. Demikian, ya ibu-ibu. Nanya Pak, Ya, apa bisa direkam pertanyaannya? nggak Pak gitu? Gimana? Bisa rekam nggak Pak? Saya kalau ingat sekali aja. Iya, iya, baik. Demikian, nanti kita siapkan itunya, rekamannya. Demikian untuk hari ini. Mohon maaf dan terima kasih untuk kesediaan ibu-ibu berbagi bersama kami pada hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Guru. Pak Guru, Ya. makasih. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Ya.